Beberapa saat kemudian, Mas Danu keluar dari dalam kamar, lalu menghampiri Ros. Lalu Mas Danu duduk, lalu Ros berkata, "Mas, kalau memang keputusan Mas Danu yang dibicarakan tadi malam sudah bulat, mari kita datangi kembali bapak itu." Lalu Danu dan Ros kembali ke tempatnya bapak tua itu. Lalu dia mengiyakan segala semua persyaratannya, dan alhasil Danu dan Ros juga melakukan hubungan ranjang yang dimana tempatnya sudah disediakan di lokasi bapak tua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Jurig. Jurig. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di next video berikutnya setelah banyaknya video-video yang saya upload di channel baru ini. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang lumayan cukup baik dari kawan-kawan subscriber. Banyak juga subscriber baru, banyak juga dari subscriber channel utama saya teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat, panjang umur? Amin. Dan saya sih tidak muluk-muluk ya. Yang penting teman-teman sehat, ada kuota, terus usahanya lancar, itu udah cukup alhamdulillah gitu ya kan. Yang penting apa yang kalian jalani saat ini tuh usahanya itu sesuai dengan syariat agama. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, buat teman-teman semuanya, langsung saja ke cerita intinya. Adik kakak rela tidur seranjang demi melancarkan usahanya. Jadi ada sebuah cerita yang dimana cerita ini dikirimkan oleh salah satu subscriber yang tidak mau disebutkan namanya. Dia mengirimkan melalui email kepada saya bahwasanya dia menceritakan kisah kelamnya yang lumayan cukup lama yang dia jalani luka-liku kehidupan bersama keluarganya. Jadi kita sebut aja ada Pak Darjo sebagai bapaknya dan ibunya ada Ibu Sumaini. Sumaimi. Nah, Pak Darjo dan Bu Sumaimi ini memiliki dua anak, yaitu adik kakak. Ada yang anak perempuannya adalah Ros, yang kedua Danu. Yang pertama Danu. Jadi Ros ini dia anak perempuan, adiknya daripada Danu. Ya. Tiap hari mereka membuka rumah makannya dan alhamdulillah banyak sekali pengunjungnya. Dan Pak Darjo dan Bu Sumaimi, mereka berdua sangat taat banget dalam menjalankan ibadahnya. Berbeda hal lainnya dengan kedua anaknya yang lumayan cukup badung pada saat itu. Jadi email ini dikirimkan dari anak yang perempuannya ini, dari Ros. Ini nama samaran aja teman-teman, karena bahaya kalau misalkan saya sebutkan nama aslinya juga ya. Keluarga ini membuka restoran jauh dari rumah makan yang lainnya, sehingga tingkat kelarisannya itu lumayan cukup bagus lah pada saat itu. Dan kebetulan yang sering beraktivitas di rumah makan itu adalah Pak Darjo sama Bu Sumaimi. Sesekali anaknya sering ngebantu kalau misalkan memang lagi repot. Dan anaknya Sumaimi sama Pak Darjo, yaitu Danu sama Ros, mereka berdua itu sudah selesai sekolah, tapi keduanya belum menikah. Nah, pada saat dimana ketika Pak Darjo sama Ibu Sumaimi berjualan, seketika ada informasi dari beberapa orang yang katanya lahan yang ada di sekitaran Ibu Sumaimi ini, seperti kayak sawah, kebun, dan yang ada di sekitarnya itu mau dijadikan semacam tempat keramaian. Jadi kayak mau dibuat semacam pasar lah kayak gitu, tapi bukan pasar inti. Pasar intinya ada di kabupaten tersebut gitu loh. Nah, kebetulan karena cerita ini dari daerah Jawa, identik kalau misalkan berbicara dengan daerah Jawa Tengah, ya masih ada beberapa sebagian yang memang percaya dengan hal-hal yang semacam seperti itu. Nah, singkat cerita, di tempat rumah makannya Bu Sumaimi sama Pak Darjo ini sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Jadi banyaknya pedagang-pedagang sehingga banyaknya persaingan di daerah situ. Sehingga Ibu Sumaimi sama Pak Darjo semakin kesini semakin berkurang ya. Banyaknya persaingan yang dimana berbagai jenis makanan itu lebih lengkap daripada sebelumnya. Karena kalau di tempatnya Pak Darjo hanya sekedar makanan yang semacam kayak oseng-osengan, sayur dan sebagainya, tapi di tempat-tempat lain sudah ada masuk kayak semacam fried chicken dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, singkat cerita Pak Darjo sama Ibu Sumaimi
mereka jatuh sakit karena berhubung dengan usianya yang lumayan udah cukup tua, akhirnya Ibu Sumaimi memanggil kedua anaknya. Di tengah-tengah ketika Pak Darjo sama Ibu Sumaimi sedang mengalami sakit pada saat itu. Selama Bu Sumaimi sama Pak Darjo sakit, rumah makan itu dipegang sama kedua anaknya. Dan kebetulan mereka juga memiliki koki yang khusus, yang dimana racikan bumbunya juga itu udah khasnya daripada keluarga Pak Darjo. Nah, Ibu Sumaimi manggil kedua anaknya, Ros, Danu, coba kesini dulu nak, Ibu mau ngomong. Saat itu Danu sama Ros langsung menghampiri masuk ke dalam kamarnya Pak Darjo sama Ibu Sumaimi. Iya Bu, ada apa Bu? Gini nak, Ibu sama Bapak kan udah sakit-sakitan beberapa hari ini. Takutnya umur kita tidak panjang. Ibu cuman mau ngomong, rumah makan kita itu kalau misalkan Bapak sama Ibu sudah tidak ada nanti, tolong rumah makannya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terus Danu seketika dia meneteskan air mata. Secara sekuat-kuatnya laki-laki ketika melihat kedua orang tuanya berkata demikian, pasti akan meneteskan air mata juga. Dan Ros menjawab, Bu, sudah nggak usah memikirkan terlalu banyak. Yang penting, Ibu sama Bapak kembali sehat seperti sedia kala. Karena kalau Ros sama Mas Danu ditinggalkan Ibu sama Bapak, rasanya kita berdua tidak sanggup. Terus Danu dia ikut berbicara. Iya Pak, Bu, benar apa yang dikatakan Ros. Sekarang kalian nggak usah terlalu banyak mikir kemana-kemana. Yakin aja, kita kan sedang berobat. Insya Allah nanti pasti sembuh. Terus Pak Darjo bilang, Danu, kita kan sudah pada tua. Kita kan nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Bapak titip, kalian berdua harus bisa saling menjaga satu sama lain. Karena tidak ada yang tahu. Takutnya banyak seperti kejadian-kejadian di luar sana. Ketika adik dan kakak tidak bisa saling menjaga satu sama lain. Terus Danu menganggukkan kepala. Di tengah-tengah perbincangan mereka di dalam kamar, tiba-tiba ada suara pembeli yang memanggil, yang mau memesan makanan. Bu, Pak, kayaknya itu ada yang beli. Bapak sama Ibu sama Mas Danu dulu ya. Oh iya nak, layani dengan baik ya. Terus keluar, terus melayani pembelinya. Saat dimana rumah makannya sudah tutup, biasanya mereka buka pada jam 5 dini hari. Jadi pas masuk subuh, rumah makan itu sudah buka, terus tutup jam 8 malam. Karena jalanan udah mulai sepi di lingkungan situ. Kalau misalkan lewat jam-jam 8, takutnya ada kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan rumah makannya kena rampok sama orang lain. Nah, Mas Danu saat itu selesai sholat isya, Mas Danu beres-beres. Habis itu seperti aktivitas biasanya, Mas Danu kedatangan teman-temannya, yang akhirnya teman-temannya nongkrong bareng Mas Danu di depan rumah makan. Seketika saat dimana perbincangan Mas Danu dengan teman-temannya saat nongkrong, terdengar suara panggilan dari Ros. Mas Danu! Mas Danu! Mas! Ibu Mas! Mas, Ibu Mas! Lalu seketika temannya Danu, dia berkata, Dan, kayaknya itu adik kamu manggil-manggil deh. Ada apa ya? Coba kita masuk semuanya. Terus ketika teman-teman nongkrongnya sama Danu masuk semua ke dalam tempat rumah makannya. Oh iya, kebetulan mereka sehari-harinya tinggal di rumah makan tersebut juga. Nah, saat masuk ke dalam, ngelihat Mas Danu melihat Ros sedang menangisi ibunya. Dan di sampingnya ada Pak Darjo, yang dimana Pak Darjo pun sedang menangis dalam kondisi berbaring di sampingnya Ibu Sumaimi. Nah, saat dimana ketika Mas Danu mengecek urat nadi tangan Ibu Sumaimi, akhirnya Ibu Sumaimi sudah melepaskan nyawanya dan meninggal dunia. Singkat cerita, pemakaman pun berlangsung. Akhirnya di rumah makan tersebut tinggal 3 orang, Danu, Ros, dan bapaknya Pak Darjo. Mereka bertiga merasa sangat kehilangan sekali, sehingga Pak Darjo bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk kesehatannya. Meskipun sudah beberapa kali mencoba pengobatan ke sana ke sini, namun belum mendapatkan hasil yang bagus.
Sehingga singkat cerita, Pak Darjo dia juga meninggal dunia. Danu dan Ros sangat histeris di pemakamannya Pak Darjo alias bapaknya. Mereka saling memeluk satu sama lain. Mereka sudah ditinggalkan ibu dan bapaknya. Selang beberapa bulan, Danu dan Ros merasa putus harapan karena semakin hari usaha rumah makannya omsetnya semakin menurun. Dikarenakan banyaknya persaingan orang-orang yang membuka tempat-tempat makan dan tempat-tempat hiburan yang ada di lingkungannya rumah makan Pak Darjo tersebut. Sehingga entah tahu dari setan dari mana, Danu dan Ros bertemu dengan seseorang, yaitu bapak tua, yang dimana habis makan dari rumah makan itu seolah-olah dia tahu bahwasanya keadaan Danu dan Ros sekarang itu seperti apa. Setelah bapak tua itu selesai makan dan membayar, bapak tua itu berkata, "Kalian berdua kayaknya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apakah kalian akan bertahan terus seperti ini atau kalian ingin mencari jalan lain agar usaha kalian kembali lancar seperti biasanya?" Lalu Danu kaget, maksud bapak apa ya? Dan Ros saat itu sambil mencuci piring, dan kebetulan lokasi mencuci piring bersama kasir pembayarannya tidak terlalu jauh, sehingga Ros juga menguping apa yang dikatakan oleh bapak tua itu. Lalu bapak tua menjawab, "Nak, kalau kamu ingin kembali lancar usaha rumah makan kamu ini, berhubung banyaknya persaingan di daerah sini, ya kamu jangan terlalu polos-polos amat. Orang lain juga banyak sekali yang menggunakan trik dan cara-cara lain agar usahanya lancar." Lalu Danu dia menoleh ke Ros, saling bertatap, dan alhasil Ros menganggukkan kepalanya. Lalu Danu berkata, "Baik Pak, lantas gimana agar rumah makan saya kembali lancar?" Alhasil Danu dan Ros diajak ke suatu tempat yang dimana tempatnya tidak seperti biasanya, bahkan belum pernah sama sekali dikunjungi oleh Danu dan Ros. Kembali lagi ke cerita awal, bahwasanya Danu dan Ros agak sedikit jauh dengan agamanya. Sedangkan bapaknya, almarhum dan almarhumah Pak Darjo, Bu Sumaimi ini, dia taat banget dalam beribadah. Bukannya tidak mengingatkan, tapi namanya anak-anak biasanya ketika dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali tidak nurut, akhirnya ada beberapa karakter orang tua yang dimana sudah bosan untuk mengingatkannya. Nah, kembali lagi ke Danu dan Ros yang dimana pada saat itu sudah berada di tempat yang dituju dan dibawa oleh bapak tua itu. Lalu mereka berdua duduk di depan bapak tua menghadap ke batu yang sangat besar sekali dan banyaknya kelelawar pada saat itu yang menempel di bebatuan. Lalu Ros berbisik kepada Mas Danu, "Mas, kok tempatnya serem banget ya?" Ros kayak jadi takut. Terus Danu menjawab, "Udah, kamu gak usah takut, kan sama Mas di sini, jadi gak usah mikir yang aneh-aneh. Sekarang fokus aja, kita ikuti aja perintah bapak ini. Yang penting usaha kita lancar lagi seperti biasanya." Lalu setelah bapak tua itu melakukan beberapa ritual sambil ngebelakangi Danu dan Ros, lalu bapak tua itu menghadap ke Ros dan Danu. Jadi posisi duduknya mereka bertiga itu dia sila ya. Bapak tuanya membelakangi Danu dan Ros, sedangkan Danu dan Ros dia menghadap ke punggungnya bapak tua tersebut. Lalu bapak tua itu memutarkan badannya lalu berkata, "Bila mana kalian ingin kembali lancar usahanya, bapak mau ngasih sesuatu yang dimana ini wajib untuk dijalankan." Terus Mas Danu dia menganggukkan kepalanya. Terus Ros berkata, "Lantas Pak, apa yang harus kita lakukan setelah ini?" "Sabar Ndok, bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalian berdua taburkan ini bunga di belakang rumah, lalu sembelihkan ayam ini dan darahnya teteskan di sekeliling rumah makan kamu. Habis itu kalian cari tanah kuburan yang baru meninggal 3 hari ke belakang, lalu kalian ambil tanahnya lalu taburkan di beberapa rumah makan yang menurut kamu itu adalah saingan kamu." Lalu Danu menoleh ke Ros sambil memasang wajah yang begitu takut dan aneh. Sedangkan Ros dia agak sedikit ragu dengan apa yang diperintahkan oleh bapak tua ini.
Seketika mereka berdua saling bertatap-tatapan. Alhasil Ros dengan ragu-ragu dia menganggukkan kepala. Saat itu Danu langsung mengambil keputusan, baik Pak, saya akan lakukan semuanya. Yang penting usaha saya kembali normal, lancar seperti biasanya. Terus bapak tua itu berkata lagi, sabar, semuanya pasti akan kembali normal. Yang penting bisa menjalankan semua kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah syarat yang terakhir yang akan menentukan kalian mau ataukah tidak. Lalu Ros berkata, syarat apa lagi Pak? Iya Pak, syarat apa Pak? Kata Danu berkata, kalian berdua saudara kandung. Iya benar, ini terserah kalian mau melakukan ataukah tidak. Kalau misalkan kalian lakukan, semuanya akan berjalan dengan mulus. Tapi ketika kalian tidak melakukan syarat yang ini, Bapak tidak bertanggung jawab untuk kedepannya nanti. Lalu Ros berkata, syarat apa sih Pak? Jadi penasaran. Iya Pak, syarat apa Pak? Kalian berdua harus bisa menjalankan hubungan suami istri. Lalu mereka berdua kaget. Apa? Itu nggak mungkin Pak, itu nggak mungkin. Sambil memasang wajah yang merengut, merasa tidak siap dan tidak terima ketika mendengar syarat tersebut. Lalu Danu, nggak Pak, ini adik saya. Terus Ros, nggak Pak, ini kakak saya. Nggak mungkin kita melakukan hubungan satu ranjang. Nggak bisa Pak. Lalu bapaknya menjawab dengan santai, ya itu terserah kalian berdua. Kalau kalian mau melanjutkan, silahkan. Kalau tidak, ya silahkan juga kalian pulang. Tapi satu hal, kalau kalian berhasil menjalankan semua ini, kalian akan mendapatkan kemewahan, bahkan menjadi orang yang paling terkaya di desa ini. Apapun yang kalian inginkan pasti akan terlaksana. Danu dan Ros lalu meminta waktu kepada bapak tua untuk menjawab semua itu. Beberapa saat kemudian, Danu dan Ros kembali ke rumahnya, alias ke tempat rumah makannya. Mereka berdua tidak ada pembahasan apapun setelah dari kejadian itu. Lalu Danu dan Ros seperti biasa, dia membuka rumah makannya. Semakin hari semakin sepi. Bahkan hampir tidak ada satupun yang mampir di rumah makannya. Entah tahu kenapa, tidak ada sedikit pun perubahan dari racikan makanannya yang diturunkan dari ibu dan bapaknya yang sudah meninggal. Lantas kenapa bisa sesepi itu? Akhirnya beberapa bulan kemudian Danu dan Ros stres dan depresi. Seperti yang kita tahu, orang yang sedang stres depresi, apalagi mengalami kesulitan tentang ekonomi, pasti akan menghalalkan segala cara. Akhirnya Danu dia memanggil Ros. Ros, iya Mas, coba sini bentar. Iya Mas, ada apa? Coba duduk dulu. Gimana dengan kehidupan kita selanjutnya ketika rumah makan ini tidak ada yang membeli satupun? Entahlah Mas, Ros juga udah bingung. Apa kita sudahi saja ya membuka rumah makannya? Terus Mas Danu ngomong, jangan begitu Ros. Kita harus ingat pesan daripada ibu sebelum meninggal. Kita harus melanjutkan usaha rumah makan ini agar kita tetap bersama dan tidak terpisah. Iya sih Mas, tapi mau bagaimana, yang ada kita terus-terusan mengeluarkan modal sedangkan pemasukan tidak ada dan makanan-makanan malah jadi mubazir. Baiklah, gimana kalau misalkan kita kembali ke bapak tua itu? Apa Mas? Mas yakin kita mau balik ke sana? Bukankah syarat yang bapak itu berikan untuk kita itu ini syarat yang gila, dan gak mungkin Ros bisa melakukan semua persyaratan yang dikatakan oleh bapak itu. Seketika Ros pergi dan masuk ke dalam kamar sambil menangis. Pak, Bu, andai saja kalian berdua masih ada di samping Ros, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. Dan Mas Danu mendengar di balik pintu kesedihan. Seketika Mas Danu ke dalam kamar lalu tidur. Dan pada saat pagi hari, Ros membangunkan Mas Danu. Mas, bangun Mas. Ini udah pagi. Ayo Mas bangun. Terus Mas Danu menjawab dari dalam kamar. Ada apa sih Dek?
kita kan nih hari ini nggak akan buka warungnya. Udahlah mas, capek banget nih gitu kan. Terus Ros, sini dulu mas, ada yang mau Ros omongin. Lalu Mas Danu menjawab, oke, tunggu dulu, Mas Danu mau mandi dulu. Lalu Ros pergi ke ruang tamu. Beberapa saat kemudian Mas Danu keluar dari dalam kamar, lalu menghampiri Ros. Lalu Mas Danu duduk, lalu Ros berkata, Mas, kalau memang keputusan Mas Danu yang dibicarakan tadi malam sudah bulat, mari kita datangi kembali bapak itu. Lalu Danu dan Ros kembali ke tempatnya bapak tua itu. Lalu dia mengiyakan segala semua persyaratannya, dan alhasil Danu dan Ros juga melakukan hubungan ranjang yang dimana tempatnya sudah disediakan di lokasi bapak tua tersebut. Setelah itu dia lalu melancarkan kewajiban yang lain, yaitu mencari tanah kuburan yang baru meninggal 3 hari yang lalu menaburkan bunga dan memotong ayam sehingga darahnya diputarkan di area rumah makan tersebut. Dan alhasil beberapa hari kemudian rumah makannya semakin rame lagi, dan Ros dan Danu mereka tersenyum kembali. Seperti yang dibicarakan di awal bahwasanya Danu dan Ros adalah 2 orang anak yang jauh dari agama. Alhasil mereka berani melakukan hal semacam itu. Yang kita tahu bahwasanya ketika kita memiliki hubungan saudara, tidak boleh melakukan apalagi sampai hubungan satu ranjang. Dan persyaratan yang diberikan oleh bapak tua itu tidak ada tumbal-tumbalan. Yang penting mereka berdua atau kedua adik kakak itu mau melakukan hubungan satu ranjang, setelah itu selesai. Tidak ada aktivitas ritual apapun di malam Jumat atau di malam-malam berikutnya. Akhirnya Danu dan Ros memiliki banyak kemewahan seperti mobil, rumah, dia membeli sebidang tanah, sawah dan sebagainya. Dan semakin kesini banyak karyawan dan membuka beberapa rumah makan cabang yang ada di kabupaten tersebut. Pada saat itu Danu memanggil Ros, Dek, nggak kerasa ya, beberapa bulan ini kita mampu membeli ini, membeli itu, tapi tetap aja masih ada yang kurang. Kurang apa lagi sih mas? Ini mobil udah punya, rumah ada, rumah makan udah punya cabang lain. Iya, tapi kita lupa bahwasanya kita harus memiliki pasangan satu sama lain. Alhasil Ros dan Danu berniat untuk mencari calonnya masing-masing. Nah, singkat cerita, Danu dan Ros itu dia udah menikah. Tapi ada satu persyaratan yang dilanggar, yaitu bapak tua pernah berbicara bahwasanya kalian berdua ini tidak boleh memiliki pasangan kecuali ketika kalian saling membutuhkan, kalian harus tidur. Dan karena Danu dan Ros itu lupa, akhirnya sedikit demi sedikit banyak kejadian-kejadian yang menghancurkan rumah makannya. Bahkan pada pasangannya mereka masing-masing, sedikit demi sedikit hartanya dikuras habis. Karena secara tidak langsung ketika seseorang memiliki kemewahan dan mencari pasangan sangatlah mudah. Bahkan posisi pria yang dimana wujudnya tidak terlalu ganteng-ganteng amat, ketika memiliki segalanya bisa mendapatkan wanita yang di luar ekspektasi kita pada umumnya. Akhirnya Danu dan Ros merasakan penurunan omset, bahkan beberapa rumah makannya sudah ada yang ditutup. Nah, ketika pada saat itu Danu tengah malam dia berencana mengunjungi rumah mertuanya. Karena perjalanannya lumayan cukup jauh dan dalam posisi hujan, Danu hilang kontrol dalam mengendarai kendaraannya. Jadi tujuan Danu ke rumah mertuanya itu dia mau menjemput istrinya yang pada saat itu sebelumnya sedang dalam posisi marahan, artinya lagi berantem. Jadi mau menjemput untuk kembali lagi ke rumahnya, sedangkan wanitanya itu tuh tidak mau. Karena makin kesini keuangannya Mas Danu itu sudah semakin berkurang, sehingga istrinya dia kembali ke rumah orang tuanya.
Di tengah-tengah perjalanan, karena banyaknya yang dipikirkan oleh Danu mengenai tentang karirnya di rumah makan, terus omset yang menurun, terus permasalahan problemanya dengan keluarganya atau istrinya, akhirnya dia lost control. Karena pada saat itu hujan sangat deras sekali. Alhasil Danu dia mengalami kecelakaan di perjalanan. Dan kecelakaan yang dialami Mas Danu ini agak sedikit aneh. Beberapa saksi yang melihat mobil tersebut tiba-tiba banting setir ke sebelah kanan yang dimana itu adalah jurang. Sedangkan seharusnya trek kendaraannya Mas Danu itu lurus karena tidak ada belokan di situ. Dan disaksikan oleh beberapa orang atau warung-warung yang ada di sekitar situ. Sehingga kecelakaan itu terjadi dan akhirnya Mas Danu meninggal. Jadi mungkin sampai saat ini kan itu masih jadi misteri. Entah itu kendaraannya belok dengan sendirinya atau ada yang membelokkan berhubungan dengan makhluk gaib, atau memang itu pure karena tidak kontrolnya Danu. Karena sampai saat ini juga tidak ada yang bisa menjelaskan secara detailnya kecelakaan Mas Danu ini. Sampailah berita itu kepada Ros sehingga Ros makin depresi dan alhasil Ros mengalami gangguan kejiwaan karena ditinggalkan sama kakak tercintanya yang sudah mendampingi dari kecil sampai besar. Wajar kalau misalkan seorang adik perempuan dia stres ketika mengetahui kakaknya meninggal dunia, apalagi kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Alhasil Ros kena gangguan kejiwaan. Dan suaminya Ros juga dia meninggalkan Ros karena nggak mau mengurus si Ros ini yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga Ros ini diantarkan ke rumah sakit yang menangani kejiwaan, kayak depresi berat lah seperti itu. Dan suaminya Ros sudah menikah lagi. Nah, singkat cerita, saat dimana ketika Ros di sebuah yayasan yang dimana menangani Ros ini, semakin hari keadaan Ros semakin membaik dan alhasil Ros dinyatakan kembali sembuh. Tapi karena berhubung Ros sudah tidak memiliki apa-apa, segala hartanya semuanya sudah dibawa sama suaminya, dan akhirnya Ros mengabdi di yayasan tersebut. Tidak perlu disebutkan lokasinya di mana dan namanya apa, tapi yang jelas sekarang kondisi Ros dalam keadaan baik-baik saja, tapi dia sudah lumayan cukup umur. Dan Ros sudah tidak mau memiliki suami lagi karena dia trauma. Apalagi saat ini dia tidak memiliki apa-apa. Jadi hidupnya sekarang difokuskan untuk mengabdi dan mengurus orang-orang yang sama-sama mengalami gangguan kejiwaan di tempat tersebut. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya segala suatu permasalahan itu dimanapun siapapun pasti ada aja. Usaha apapun pasti ada penurunannya, pasti ada naiknya, dan tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Cobaan pasti akan silih berganti. Roda ini terus-terusan berputar, jangan sampai kita hilang keseimbangan sehingga kita melakukan hal-hal yang dimana di luar aturan agama kita masing-masing. Oke, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman jangan sampai dah ya mengalami hal-hal yang sama dengan kisahnya seperti Danu dan Ros ini. Ya, kalian harus kuat-kuat iman, jaga terus ya ibadah kalian semuanya, dan semoga kawan-kawan usahanya lancar, laris manis, dan mendapatkan rezeki yang halal dan dijauhkan dari rezeki-rezeki yang haram. Pesan dari saya, perbanyak sedekah aja. Insya Allah dengan sedekah kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Insya Allah yang menjaga kita ya ketika kita berani mengorbankan harta kita atau zakat kita, insya Allah Allah akan menjaga kita semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih banyak juga buat seseorang yang sudah berani menceritakannya di channel ini. Yang jelas doanya yang terbaik aja, segala sesuatu yang terjadi pasti akan ada hikmahnya.
Buat teman-teman, bila mana ketika kalian semuanya memiliki cerita-cerita mistis yang dialami secara nyata oleh kawan-kawan semuanya, silahkan aja langsung DM di Instagram saya @ian_official_misteri, atau kalian emailkan saja di ianchc@gmail.com. Saya Kang Ian, pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burik!